Kembali kita dalam program Cahaya Kolbu. Masih kita berbincang dengan Bapak Suwardi Sagama, insya Allah salah seorang dosen sekaligus pembela dari hak-hak anak. Kembali kita lanjutkan, Bapak. Kira-kira ketika dalam kondisi pandemik saat ini, ketika tadi diungkapkan ada orang tua, ada sekolah, dan ada masyarakat. Sedangkan kondisi saat ini, dalam kondisi pandemi, anak-anak tadi juga dikaitkan dengan gadget dan sebagainya, harus menggunakan alat gadget ataupun media lainnya untuk mereka melakukan pembelajaran secara daring. Secara tidak langsung, ada hak-hak anak yang tentu ketika masih anak mereka perlu sentuhan fisik dari guru, pengarahan tatap muka, kasih sayang berbeda tentunya ketika mereka belajar melalui daring. Bagaimana ini? Jika kita melihat dari satu kondisi seperti sekarang, tentu bertatap muka itu akan lebih berbahaya karena sebagaimana kita lihat dari anjuran-anjuran yang diberikan itu bahwasanya kita akan berinteraksi itu dengan jumlah terbatas, bahkan dengan jarak yang terbatas. Nah, gadget atau di dalam kondisi seperti sekarang, digital itu menjadi baik. Tapi gimana ketika anak yang memegang digital tersebut? Apakah bisa difungsikan dengan baik? Kita lihat bagaimana ketika mereka itu menggunakan gadget untuk belajar. Jika misalnya itu orang tua mampu melakukan pengawasan, misalnya ketika mereka anak-anak itu menggunakan gadget pada waktu tertentu, misalnya dalam proses pembelajaran ada mengerjakan tugas, kemudian tugas tersebut hanya sebatas untuk menyalin, setelah menyalin soal, kemudian mau mengerjakan, gadget diambil ibunya. Atau ketika mereka harus menggunakan media Zoom. Nah, media Zoom itu jangan digunakan pada tempat yang tertutup. Karena apa? Kita misalnya melihat ada beberapa misalnya sekolah, sepengetahuan saya melihat karena adik saya sendiri juga menggunakan media Zoom, dia masih berusia anak di jenjang sekolah tingkat SMA, kemudian menggunakan Zoom. Nah, ketika menggunakan media Zoom itu kan jangan dilakukan di tempat yang tertutup. Kenapa? Karena dalam tanda kutip ketika kita tidak melihat aktivitas selain mereka menggunakan Zoom, kan bisa saja tuh Zoom tetap aktif, kemudian dia bisa menggunakan tab berikutnya, akhirnya membuka hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, aktivitas seperti itu kan kita tidak bisa juga kemudian menyalahkan digital, tapi adalah bagaimana peran serta yang diberikan, yang dipegang oleh orang tua, yang dimana secara langsung itu kan melekat kepada orang tuanya. Nah, ketika misalnya itu dibiarkan, maka yang resiko siapa? Akan merugi kepada anaknya. Apalagi kita tahu anak itu punya satu prinsip dasar, itulah mereka mudah meniru. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, bahkan apa yang mereka saksikan, meskipun itu tidak lama, dalam durasi yang lama, tapi mereka tuh mudah sekali untuk meniru apa yang mereka telah tadi lihat. Mereka lihat, mereka baca, bahkan mereka dengar, itu mudah sekali ditiru. Dan itu resiko-resiko yang bisa didapat ketika mereka tidak bisa memfilter penggunaan dalam digitalisasi itu. Ketika kita berbicara tentang era digital, memang kita tidak bisa melepas bagaimana anak-anak hari ini harus akrab dengan media digital. Kemudian ketika kita lihat dari sudut pandang hukum misalnya, apakah hak-hak anak saat ini secara hukum sudah bisa tertunaikan dengan baik atau memang belum sepenuhnya bisa tertunaikan? Jika kita melihat dalam sudut pandang hukum, apakah kemudian ketika anak tersebut itu dia mendapatkan satu tugas sekolah, kemudian gadget yang fasilitas yang digunakan itu adalah harus media, misalnya bisa menggunakan laptop kah, bisa menggunakan handphone, Android dan seterusnya, yang dimana itu membutuhkan akses internet, apakah kemudian itu berpotensi dengan yang namanya sebuah kasus hukum? Iya, jelas pasti berpotensi. Kenapa? Karena di situ kan akan terlink, apalagi seperti kita lihat ketika kita membuka satu web, itu kan akan ada pengiklanan. Nah, pengiklanan itu kan bisa aja konten yang ada di dalam adalah konten pornografi. Nah, konten yang harusnya itu tidak dilihat atau disaksikan oleh seorang anak. Nah, ketika mereka melihat seperti itu, dari pembelajaran beberapa kasus kita coba tangani itu adalah bagaimana anak itu ketika dia menjadi korban, kemudian dia menjadi pelaku. Bagaimana anak itu ketika dia melihat tontonan, ketika dia melihat satu tayangan-tayangan yang dia kira, kayaknya seru nih, perlu ditiru nih. Nah, gumaman dalam hati seperti itu sangat berbahaya sekali. Dan itu dari kasus-kasus yang pernah terjadi, kasus yang pernah kita dampingi itu terjadi. Bahwasanya dia menjadi pelaku karena dulunya korban. Dia kemudian menjadi seorang pelaku karena dia melihat atau meniru dari apa yang dia saksikan. Memang orang bilang, kan saya tidak mengajarin. Nah, inilah pentingnya kita. Seorang anak itu tidak perlu untuk diajari sebenarnya.
Dia cukup melihat saja, dia sudah tahu mau bikin apa. Nah, jika kita mempraktekkan hal yang benar, maka dia akan melakukan yang benar. Tapi jika kita mempraktekkan atau kita melakukan hal yang tidak benar, maka jatuh-jatuhnya adalah anak juga akan melakukan yang tidak benar. Siapa yang kemudian akan rugi? Kembali yang rugi adalah orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu yang menjadi sebagai generasi penerusnya, malah berbanding terbalik. Malah itu menjadi anak yang kemudian bermasalah. Setelah itu, akhirnya apa? Secara hukum itu akan terjadi satu pelanggaran. Bisa saja orang tuanya mendapatkan satu sanksi, misalnya adalah eksploitasi anak karena membiarkan anak dan seterusnya. Bisa juga misalnya anak itu menjadi korban dari apa? Dari misalnya PKDRT. Karena apa? Karena misalnya anak itu yang harusnya dia, oh kamu jangan niru ini misalnya. Hei anak, kamu jangan niru. Tapi kan kita tidak sadar dia niru ini kan karena aktivitas yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Nah, itu akhirnya terjadi. Belum lagi misalnya ada menjadi korban, maaf misalnya korban pelecehan, kemudian korban kekerasan seksual, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang ada diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke, sangat menarik ketika kita berbicara tentang sudah memasuki pelanggaran. Bagaimana dengan pihak orang tua sendiri? Sedangkan orang tua bisa kita lihat tidak semuanya juga familiar dengan media sosial, gadget dan sebagainya. Sehingga tadi terkadang karena ketidaksabarannya anak-anak harus mengerjakan soal melalui media, gadget dan sebagainya, orang tua tidak sabar sehingga bisa jadi terjadi KDRT, terjadi kekerasan pada anak. Bagaimana ini untuk mensikapinya? Jadi ada satu kasus yang pernah orang berkonsultasi itu ketika dalam tanda kutip rebutan penggunaan Android yang dipegang, harusnya itu anak yang pada saat itu adalah masa sekolah, anak yang menggunakan, tapi karena keinginan yang besar, entah karena misalnya membalas chat pribadinya orang, kemudian ada melakukan aktivitas sesuatu, akhirnya handphone digunakan hanya satu. Nah, ada orang tua itu mengalah demi anaknya, akhirnya dia mengabaikan dulu semuanya. Tapi ada juga itu kemudian melihat, oh ini saya lebih dahulu loh, anak nanti aja lah. Akhirnya apa? Sekolah terpinggirkan. Nah, ketika anak tetap memaksa, ya kita tidak heran ketika terjadi satu aktivitas tangan, kemudian tangan itu melayang, terbang ke langit, ternyata sampai ke wajah seorang anak, terjadilah sebuah pemukulan. Nah, disitulah letak terjadinya namanya PKDRT. Nah, ketika terjadi seperti itu, ya tentu orang tua akan secara langsung itu dapat diproses menggunakan Undang-Undang 23 2004 tentang PKDRT, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oke, terima kasih Bang Suwardigama. Sangat menarik untuk kita bahas lebih lanjut di sesi terakhir kita, sesi ketiga. Bagaimana hak-hak anak ini terkadang dilanggar ketika masa pandemi, baik dengan kesengajaan ataupun tidak kesengajaan dari orang tua, dari masyarakat dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan di sesi terakhir. Pemirsa, nanti akan kita kembali bersama Bang Suwardi Sagama dari Universitas Islam Negeri Samarinda.